معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أقمت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'matahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabin munir. Shadaqallahul 'azim. Bertafakkur kita sejenak, mengingat kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada kelalaian kita beserta kealfaan kita untuk mentaati perintah Allah. Pada Jumat yang mulia ini, semoga kealfaan itu beransur-ansur kita isi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mengingat kepada Allah itu akan menenteramkan hati kita, beserta meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah berikan keselamatan untuk diri kita selama hidup di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang kita bacakan di dalam rukun khutbah, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah telah menyempurnakan untukmu nikmatnya yang lahir dan yang batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa ada ilmu beserta pengetahuan yang luas. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat Allah yang zahir dan yang mana nikmat Allah yang batin. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang zahir yang kita pakai, di mana nikmat yang zahir itu kita nikmati dengan diri yang kasar, berupa pemberian Allah yang nyata. Secara umum, nikmat Allah yang zahir itu bernama jasmani.
Nikmat Allah yang zahir itu berupa makanan dan minuman. Siapa yang merasakan? Jasmani. Manisnya gula, asidnya garam kita rasakan. Yang dinikmati oleh diri yang jasmani. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita nikmat yang batin, yang tidak nampak tapi dia ada. Yang mana nikmat yang batin itu? Pertama, dia bernama ruhan. Yang kedua, dia bernama nurani. Yang ketiga bernama Rabbah. Satu di dalam, satu di luar, tiga di dalam. Diri yang jasmani ini akan mengalami perjalanan dan prosesnya sampai ke pemakaman. Masuk ke dalam lahat, sampai hari, sampai bulan, hitungan tahun, hancur menjadi tanah, melebur menjadi air. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha takhrijukum taratan ukhra. Dari tanah diri jasmani ini dijadikan Allah. Suatu saat kita pasti akan masuk ke dalam tanah. Dan suatu saat nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat yang mulia ini, mari sama-sama kita rasakan nikmat yang batin itu. Yang mana nikmat yang batin itu bernama ruhan. Nikmat yang batin ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dialog perjanjian antara diri kita ini hidup atau mati, menjadi manusia atau tidak menjadi manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sejak ruhani itu dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ruhani yang dititipkan Allah itu suci. Tidak ada sedikit pun dia berdosa dititipkan Allah itu. Begitu kita lahir ke alam dunia ini, maka ruhani itu penuh dengan noda dan kesalahan. Tidak lagi bisa dia menghadap kepada Allah. Tidak bisa dia lagi berjumpa dengan Allah. Saking banyaknya kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tabir alam ruhani itu untuk mendapat dan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 70 tabir hijab untuk menghadap kepada Allah. Mana buktinya hijab yang menutupi kita itu? Di saat kita mengatakan Allah di dalam hati kita, tidak kita merasakan Allah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan akan tanda-tanda ayat-ayat Allah, bertambah keyakinan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab hati kita tidak bisa menghadap kepada Allah?
kita hanya memakai akal dan mata kepala, tidak mempergunakan ilmu. Sementara jalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akal yang berilmu, bukan akal saja, tetapi akal yang berilmu. Mana bukti alam ruhani itu yang punya akal dengan ilmu? Kita periksalah diri kita masing-masing. Sekarang kita punya pendengaran yang ada pada telinga. Sekarang kita punya penglihatan yang ada pada mata. Secara umum kita mengatakan pendengaran itu punya kita. Secara umum kita mengatakan penglihatan itu penglihatan kita. Coba kalau tidak ada ruhaninya, tidak ada yang hidup pada mata itu, tidak akan bisa mata itu melihat kalau tidak ada ruhani. Tidak akan bisa telinga mendengar kalau tidak ada ruhani. Banyak sudah kita saksikan saudara kita yang sudah menghadap kepada Allah, alam ruhaninya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan dan kaki tidak bisa duduk dan berjalan. Ini yang menunjukkan alam diri yang batin itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini banyak kita yang merampas. Kenapa kita rampas itu yang milik Allah? Maka alam rohani ini wajib kita berikan perjalanan untuk supaya dia diam dan tetap mengingat kepada Allah. Bagaimana cara memberikan pelajaran dan keyakinan diri alam rohani itu? Maka wajib kita menuntut akan ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin itu? Ilmu mengenal kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal kepada Allah? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan. Bahkan beliau berfirman, berkata di dalam hadis qudsi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhan. Yang mana diri kita yang akan kita kenal itu? Diri jasmani. Dari mana diri jasmani ini? Mulai dari rambut, kulit, daging, tulang, sumsum. Dari mana asalnya? Itu wajib kita kenal, wajib kita ketahui. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan sholat itu ada untuk diri jasmani dan ada untuk diri ruhani. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, maka perhatikanlah wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Yang ada di dalam dirimu, sudahkah kamu perhatikan? Sudahkah kita kenal yang ada di dalam diri kita ini? Maka ilmu usuluddin mengajarkan kepada kita, jalan untuk mengenal kepada Allah hanyalah dengan mengenal yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita jasmani, dia berasal daripada tanah milik Allah. Unsur kejadian diri yang jasmani juga berasal dari air milik Allah. Unsur di dalam diri kita juga ada yang berasal dari api milik Allah. Unsur yang ada di dalam diri kita ada yang berasal dari angin milik Allah. Tanah milik Allah, air milik Allah, api milik Allah, angin milik Allah. Tetapi manusia banyak yang tidak mengenal akan dirinya itu. Bagaimana cara kita menghadap kepada Allah? Sementara
yang wajib kita kenal tidak kita tahu. Belum lagi kita meningkatkan ilmu kita dari alam jasmani naik kepada alam rohani. Kalau secara umum dari pekerjaan amal syariat kita tingkatkan menjadi amal tarekat. Dari pekerjaan amal tarekat kita tingkatkan menjadi amal hakikat. Dari amal hakikat kita tingkatkan menjadi amal ma'rifat. Maka syariat itu pekerjaan jasmani, tarekat itu pekerjaan alam ruhani, hakikat itu pekerjaan alam nurani, ma'rifat itu pekerjaan kita untuk menghadap kepada Allah yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dengan ma'rifat itu adalah mengenal dan mengetahui Allah. Kita rasa di dalam diri kita, sudahkah kita mengenal kepada Allah? Maka dengan ilmu usuluddin, awaluddin, ma'rifatullah itu harus kita tuntaskan untuk diri kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم